Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Zulida Aprilianto, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat-nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita masih dalam keadaan sehat terhindar dari virus-virus yang menyerang umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para penerus risalahnya hingga yaumil akhir. Dalam video ini saya akan menjelaskan, menerangkan materi Sosiologi Pendidikan Jilid 2 sepengetahuan saya dan sepenangkapan saya, sepemahaman saya. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Destina Amelia Dewi, mahasiswi semester 4 kelas G PAI dari Kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAIN Kebumen, Kampus 2 di Wagir Pandan. Langsung saja kita ke materi Sosiologi Pendidikan. Pengertian Sosiologi Pendidikan menurut S. Nasution yaitu ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Timbulnya sosiologi pendidikan yaitu karena kenyataan bahwa masyarakat mengalami perubahan dengan sangat cepat. Mengapa guru perlu memahami sosiologi pendidikan? Karena guru adalah administrator, informator, komunikator, motivator, dan juga harus berkelakuan menurut harapan masyarakat. Tujuan dari sosiologi pendidikan yaitu yang pertama menganalisis proses sosialisasi anak, yang kedua menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial, yang ketiga menganalisis status pendidikan dalam masyarakat, yang keempat menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial, yang kelima membantu dalam tujuan pendidikan, dan yang terakhir memberi kepada guru-guru latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberi sumbang saran dalam memecahkan masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yang pertama ada faktor biologis, yaitu kondisi hidup seseorang. Lalu yang kedua, faktor psikologis, kondisi kejiwaan dari seseorang. Yang ketiga, faktor lingkungan alam fisik, misalnya tanah, air, flora, fauna. Yang keempat, faktor lingkungan sosial, yaitu misalnya keluarga, teman sebaya, masyarakat di sekitar tempat tinggal. Lalu yang kelima ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini ada dua, yaitu material dan non-material. Material itu merupakan kebudayaan yang berwujud. Contohnya patung, kain, pakaian, rumah adat, dan lain sebagainya. Lalu kebudayaan non-material adalah kebudayaan yang tak berwujud. Contohnya lagu, tarian, upacara adat. Oke, yang terakhir adalah faktor kebudayaan khusus, yaitu sesuatu yang khusus yang terjadi pada daerah tertentu. Misalnya, kalau adat istiadat di Lampung, kalau lamaran itu yang melamar itu ceweknya, bukan cowoknya. Kalau di sini kan biasanya cowoknya yang melamar. Nah, ini ceweknya yang melamar. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tugas sekolah dalam mempersiapkan tenaga pembangunan. Yang pertama, sekolah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, sekolah merupakan persemaian kader-kader karyawan sampai pemimpin. Maksudnya di sini adalah sekolah merupakan tempat belajar dari siswa yang nantinya siswa itu akan menjadi ada karyawan, pemimpin, CEO, bahkan presiden sekalipun. Lalu yang ketiga, sekolah merupakan tempat untuk mengantisipasi mobilitas sosial. Itu maksudnya di sini sekolah merupakan tempat untuk mempersiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat supaya tidak kaget jika ada mobilitas sosial, yaitu merupakan gerak perpindahan dari strata satu ke strata lainnya. Karena akan terjadi perubahan-perubahan di masa depan. Lalu yang keempat, sekolah merupakan agen-agen penerus dan pengembangan kebudayaan. Dan yang terakhir, sekolah membantu kesejahteraan keluarga. Nah, di sini sekolah membantu keluarga untuk mendidik anaknya supaya menjadi orang yang siap jika nanti terjun ke masyarakat. Baik, lanjut. Sekolah merupakan alat
sosialisasi. Karena di sekolah akan terjadi transmisi kebudayaan, terutama norma dan nilai. Di sekolah juga terdapat kumpulan-kumpulan sosial sekolah, misalnya pramuka, klub, ekskul yang ada di sekolah. Nah, itu merupakan kumpulan sosial sekolah. Lalu di sekolah juga membuat siswa mengenal model, pimpinan, atau panutan. Di sekolah juga terdapat reward and punishment. Reward merupakan hadiah yang diberikan kepada siswa yang berkelakuan baik. Reward dapat berupa pujian atau bahkan berupa barang. Lalu punishment yaitu hukuman. Siswa yang melakukan kesalahan pasti akan dihukum supaya siswa tersebut memperbaiki kelakuannya di masa depan. Sehingga reward and punishment yang ada di sekolah ini dapat merubah perilaku siswa tersebut ke arah yang lebih baik. Menurut C.H. Cooley, kelompok sosial terbagi menjadi 3, yaitu kelompok sosial primer, kelompok sosial sekunder, dan kelompok sosial tersier. Kelompok sosial primer yaitu kelompok sosial yang memiliki ikatan yang kuat. Contohnya di sini adalah keluarga. Kelompok sosial sekunder yaitu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya hubungan kausalitas dan terdapat aturan di kelompok sosial tersebut. Contohnya organisasi politik. Dan juga ada lagi contoh lain yaitu kelompok penggemar, fans. Lalu yang ketiga adalah kelompok sosial tersier, yaitu kelompok sosial yang bersifat sementara. Contohnya naik bus yang sama, naik kereta yang sama, sama-sama naik motor, sama-sama naik mobil. Nah, itu. Selanjutnya, dinamika kelompok. Dinamika merupakan sesuatu yang selalu bergerak, selalu berkembang. Lalu kelompok adalah kumpulan individu yang di dalamnya terdapat kepemimpinan, ada norma, ada tujuan, ada cetusan perasaan, dan terjadi interaksi antar individu tersebut sehingga menjadi suatu kelompok. Dinamika kelompok merupakan seperangkat konsep yang dipakai untuk melukiskan proses kelompok secara deskriptif. Di sini contohnya kelas sebagai kelompok sosial memungkinkan terjadi interaksi dinamis, sadar, intensif, dan teratur, dan terjadi perumusan tujuan kelas, pembagian tugas, dan memiliki norma yang jelas, serta diikat oleh perasaan hangat antar anggota. Suatu kelompok tentunya memiliki tujuan sehingga memiliki harapan agar kelompok tersebut tetap utuh dan tidak tercerai-berai atau bubar. Sehingga di sini ada satu hal yang perlu diketahui agar suatu kelompok tetap utuh, tetap erat hubungannya, yaitu perekat kelompok menurut Gibbs. Ada 4, yaitu trust, responsibility, interdependency, dan openness. Disingkat menjadi trio. Trust yaitu artinya saling percaya. Dalam satu kelompok sangat penting untuk saling mempercayai. Karena jika tidak saling percaya akan timbul rasa curiga dan akan terjadi perpecahan di dalam kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut pastinya tidak akan bertahan lama dan akhirnya akan bubar. Yang kedua ada responsibility, yaitu bertanggung jawab. Dalam suatu kelompok, individu di dalam kelompok tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga jika melakukan kesalahan, bukannya melempar kesalahan kepada orang lain, tapi individu tersebut harus mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Yang ketiga ada interdependency, yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan contohnya saling membantu. Jangan egois, jangan sendiri-sendiri, jangan itu kerjaan kamu jadi kamu harus selesain. Jangan seperti itu, harus saling membantu. Yang terakhir ada openness, yaitu keterbukaan. Jika dalam kelompok tersebut ada suatu masalah, jangan diam saja, jangan ditutup sendiri, tapi didiskusikan, dimusyawarahkan, sehingga akan mendapat solusi yang terbaik.
Selanjutnya, pelaksanaan dinamika kelompok. Integrasi antara pemahaman konsep dengan pengalaman lapangan. Di sini ada pembauran antara pemahaman konsep dan pengalaman di lapangan. Tanggung jawab pada masing-masing individu. Dan yang terakhir, interaksi antar peserta dengan prinsip teori. Selanjutnya, pengamatan proses kelompok. Yang pertama, pengamatan proses perilaku kepemimpinan. Di sini diamati bagaimana perilaku kepemimpinan yang seharusnya. Apakah harus menyalahi aturan atau mengikuti aturan? Yang kedua, perilaku komunikasi manajerial. Apakah bicara dengan pemimpin menggunakan bahasa yang tidak baku? Apakah harus menggunakan bahasa yang baku? Di situ dilakukan pengamatan. Yang ketiga, perilaku peran dan fungsi. Masing-masing individu dalam suatu anggota pasti ada peran dan fungsinya masing-masing. Nah, dari itu, individu tersebut harus mengetahui apa perannya dan fungsinya dalam kelompok tersebut. Yang keempat, perilaku pemecahan masalah kelompok. Nah, di sini untuk memecahkan masalah dalam kelompok perlu didiskusikan, dimusyawarahkan, sehingga akan didapat solusi yang terbaik untuk masalah dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, pengamatan proses perilaku pengambilan keputusan. Dalam perilaku pengambilan keputusan di suatu kelompok, pastinya ada cara masing-masing secara khusus dalam kelompok tersebut. Misalnya voting, yaitu dengan suara terbanyak. Dengan cara voting, pengambilan keputusan ini dapat terbilang cukup adil, sehingga merupakan cara pengambilan keputusan yang terbaik. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.